Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik ya. Nama saya Denny Tampu Bolon dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala. Nama saya Arya Ramadhandi Pradipta dari Fakultas Psikologi. Saya Florensi Sandoyo dari Fakultas Psikologi. Saya Ulfa Mahdatul Afistia dari Fakultas Farmasi. Nama saya Nela Sari Anggraini dari Fakultas Farmasi. Dan nama saya Jusnul Chandra Wahyu Ningsi. Saya dari Fakultas Farmasi. Halo teman-teman, saya Sebaska dari Fakultas Filsafat. Saya Naomi dari Fakultas Filsafat. Nama saya Kevin Aditya dari Fakultas Kedokteran. Nama saya Aurelia Rosalin dari Fakultas Kedokteran. Saya Maria Serafina. Saya dari Fakultas Keperawatan. Nama saya Tiffany Aditya. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dalam keadaan seperti ini, walau kami di rumah masing-masing, kami ingin membagikan informasi bagaimana tetap bahagia. Sebelumnya, bahagia itu apa sih? Menurut Seligman, kebahagiaan itu adalah keadaan psikologis yang positif, di mana seseorang memiliki emosi yang positif berupa kepuasan hidup dan juga pikiran dan perasaan yang positif, di mana dia merasa puas dalam menjalani hidup yang dimilikinya. Sedangkan menurut Harlock, ada 3 aspek dalam kebahagiaan. Yang pertama, Yaitu penerimaan, ditandai dengan sikap positif atau menolak dalam praktik klinis, pengakuan atau penghargaan terhadap nilai-nilai individual. Yang kedua yaitu Affection atau kasih sayang, yaitu merupakan perasaan yang kuat, cinta, satu kelas yang luas dari proses-proses mental. Untuk ketiga adalah achievement atau pencapaian, yaitu merupakan suatu pencapaian atau hasil yang telah dicapai satu tingkat khusus dari kesuksesan karena mempelajari tugas-tugas. Lalu kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Menurut Seligman, faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan itu ada 6. Nah, yang pertama itu kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini sangat berpengaruh. Jika sekeliling kita ini bahagia, kita akan ikut menjadi orang yang bahagia. Lalu agama dan religiusitas. Agama ini kenapa sih kok bisa membuat kita lebih puas gitu ya? Karena orang yang religius itu lebih bahagia dan lebih puas tentang kehidupannya daripada orang yang tidak religius. Kemudian untuk faktor yang berikut ada faktor pernikahan, di mana di sini ditekankan pada relasi antar pasangan. Nah, kemudian ada faktor usia. Nah, dari segi usia, semakin bertambahnya usia, kepuasan hidup itu akan semakin meningkat. Karena perasaan untuk selalu ada di puncak dan rasa keputusasaan itu akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia dan juga pengalaman. Lalu yang kelima itu uang. Kenapa kok uang? Karena uang itu bisa mendapat suatu kebahagiaan, di mana kita bisa membelikan suatu kebutuhan kita. yang terakhir adalah kesehatan. Kesehatan di sini bukan kesehatan objektif, melainkan kesehatan subjektif, bagaimana seorang individu memaknai dirinya yang sehat. Nah, dari aspek dan faktor sebelumnya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang bahagia itu? Yang pertama, memiliki tujuan yang ingin dicapai di dalam hidupnya. Untuk yang kedua, kita dapat menghadapi atau menangani permasalahan diri kita sendiri. Hal yang ketiga, jarang merasa diperlakukan tidak adil atau dikecewakan dalam kehidupan. Misalnya seperti melihat suatu kegagalan atau suatu tantangan dari segi positifnya. Untuk yang keempat, ada mencapai beberapa tujuan hidup yang terpenting. Nah, dari keempat ini tuh seseorang yang berbahagia dan merasa puas dalam kehidupannya itu dicirikan dengan terpenuhnya tujuan yang diharapkan, seperti kehidupan yang aman, keluarga yang aman, dan adanya rasa cinta dan kasih sayang. Yang kelima itu peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi, dan yang keenam Itu memiliki keadaan hubungan mencintai dengan dicintai secara mutualisme. Seseorang yang bahagia itu akan memiliki rasa cinta, rasa saling menguntungkan terhadap orang yang mereka cintai, dan mereka mampu untuk memelihara hubungan tersebut. Yang ketujuh yaitu memiliki banyak teman. Seseorang yang bahagia memiliki teman yang mampu memberikan perasaan nyaman dan dukungan di saat yang diperlukan. Yang ke-8 ini, orang
bahagia itu biasanya menyenangkan dan bersahabat, sehingga mereka memiliki banyak teman. Mereka selalu memberikan dukungan ke sekitarnya, sehingga sekitar mereka menjadi lebih semangat juga. Lalu orang bahagia ini tidak pernah melihat kritikan itu sebagai serangan. Mereka menganggap kritikan itu perlu karena mereka tahu jika mereka itu masih kurang. Lalu orang berbahagia itu biasanya tidak banyak memiliki ketakutan, karena mereka menjalani hidup mereka dengan lebih percaya diri. Nah, sekarang sudah tahu kan terkait penjelasan tentang kebahagiaan, dari pengertian, aspek-aspek, faktor-faktor, juga ciri-ciri orang yang bahagia. Dari ciri-ciri orang yang bahagia itu, apakah kamu salah satu orang yang bahagia? Silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan.